Onyx tuh soalnya sekarang masih... Wih, nggak boleh ngomong. Nggak boleh. Waduh, apalagi? Nggak, ngapain masih pakai kacamata hitam? Nggak usah. Pas lagi menghilang Udah minggu lalu. Biar gak sakit matanya. Oh, gitu. Kebanyakan gimmick. Konnichiwa. Anak sekarang ya. Kebanyakan gimmick. Ya kan ada Onyx. Iya, udah kuning-kuningan. Ada yang kuning tapi udah kuning-kuning, ada yang botak. Minion. Jadi Minion and Gru ya kan. Minion, kok ya Minion kan ya. Minion aku Grunya. Ya. Oke, sekarang kembali lagi bersama aku Afu dan di sini ada Mas Neza. Kembali lagi kita di Skoreng. Iya. Ini karena akhirnya ya aku akhirnya lepas dari baju skor. Oke, gantian. Biar nggak baju skor terus. Benar sekali. Hitam mulu bajunya Afra dari kemarin, hitam mulu ya kan. Ditanyain netizen ganti baju dah. Kalinya ganti baju kuning ya kan. Waduh, untung sekitar sini nggak ada kali. Udah, yuk terus. Ngomong-ngomong kuning, ini nih katanya tripit yang ini nih. Oke, si kuning ini tripit sih. Bener. Jadi ya Onyx sukses mengulangi kesuksesan mereka di MPL ID Season 12. Benar sekali. Repeats ya kan, 10, 11, 12. Benar, 3 season berturut-turut juara MPL Indonesia. Wah, sangar. Udah dari season 10 tuh yang wah ya, season 11 kemarin dah. Megangnya aja Megang tapi piala ya. Megangnya aja awalnya kayak oh ternyata berat ya, tapi ada hasilnya. Sekarang tiba 12 kayak 12 dah. Perasaan ini di rumah ada deh. Perasaan ini di rumah ada, tapi kok kayak biasa aja. Tapi kok kayak katanya mau 2 season lagi. Oh, jadi 5. Jadi biar cincinnya 5. Oh, jadi kayak gini ya. Ngalahin Snoop Dogg gua lihat-lihat ya. Ngalahin Pak Hotman Paris. Buset. Ya, Onyx. Oke, ini ngomongin Onyx gitu kan menjadi sang juara MPL ID Season 12, tapi sekaligus juga yang mendapatkan tiket ke M5 katanya. Mereka yang dapatkan tiket pertama, habis ngalahin Geek Fam, habis itu tiket terakhirnya yang dapat Geek Fam dari berarti nggak sendirian mereka? Nggak sendirian gitu. Jadi Geek Fam sama BTR lagi. Geek Fam sama Onyx gitu. Ada yang merah tapi beda logo gitu ya. Logo. Merah sama-sama merah gitu hitam ya. satunya merah putih kan, satunya merah hitam. Benar sekali. Tapi ini yang mengejutkan bagi Mas Neza itu apa sih di MPL season kali ini? Karena menurutku ada satu. Apa? Ini baru isu-isu doang. Aku kan masih ya bisa dibilang baru, tapi ilmuku udah meresap dalam 1 hari. Katanya itu ada 2 tim e-sport yang pertama kali tidak lanjut ke M-Series. Oh ya. Itu hal yang mengejutkan di MPL ID setelah season 12 dari M-Series pertama ya. Ya, ada RRQ satunya. Ya kan, RRQ itu pertama kali bagi mereka loh itu. Iya, pertama kalinya kan setelah dari M1, M2, M3, M4 dan M5 dan M4, M5-nya mereka nggak lolos kan. RRQ kalah dari Geek Fam, kena Geek Fam ini kan spesialis nyapu mundur. Apa? Reverse sweep. Reverse sweep. Kalau nggak spesialis datang kembali. Comeback ya kan. Kirain ada lagu mereka kalah dari RRQ kalah, nggak masuk ke M5, akhirnya jadi ya udah rekor mereka terhenti. Rekor selalu tampil di M Series terhenti. Benar sekali. Dari Malaysia juga, ini ngomongin di luar ya. Dari Malaysia juga Toda gagal juga ke M Series. Itu pertama kali bagi mereka semua ya. Dan ini katanya bilang ada Cinderella story yang hampir tercapai gitu loh. Ya tadi kan ngomongin itu tadi kan Geek Fam si spesialis reverse sweep, spesialis comeback ini itu kan gimana ya, kalau aku aja kalau orang pada lihat mengejutkan ya Geek Fam kayak gini, enggak, aku bilang enggak. Kok kan nggak itu ngejutin. udah mengejutkan. Terus Nggak. dibilang isu-isunya dia bilang
pertama kali bagi mereka Yes, gitu. benar. untuk Pertama ke kali ke M Series. Tapi kalau menurut Ogut, apa yang dilakukan Geek Fam sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Kenapa itu? Karena apa yang dicapai Geek Fam sekarang itu bukan semata-mata kayak, kedatangan player ini di season 12, akhirnya mereka jadi juara. Enggak. Geek Fam itu berproses dari lama, dari season 10. Jadi season 9 Geek Fam masih disebut badutnya MPL Indonesia. MPL Indonesia season 9. Season 10 mereka mendatangkan Baloyski dari Filipina. Yeah. Itu satu hal yang cukup mengejutkan. Datangin Baloyski sama Jana Cutie dulu. Okay. Nah, terus dari datangnya Baloyski aja itu hari pertama, benar-benar hari pertama MPL ID season 10 itu udah bikin kejutan di mana Geek Fam yang ya season 9 dibilang badut, season 10 hari pertama, pertandingan pertama, game pertama, mereka bisa ngalahin RRQ. Wah, langsung unjuk taring. Itu langsung unjuk taring. Itu di situ Ogut udah langsung bilang, oh ini jadi pondasi kuatnya Geek Fam ke depan. Bener, ya walaupun memang di season 10 mereka gagal playoff, tapi trennya menanjak. Di 10 mereka gagal playoff. Ya? Yes. Berarti itu setiap season mereka ada improve gitu. Season 10 mereka gagal playoff. Season 11 mereka masuk ke playoff. Ya, tapi sayangnya memang hari pertama langsung dieliminasi. Lupa sama siapanya. Sementara yaitu season 12 mereka akhirnya playoff. Dan runner up masuk M Series. Itu perkembangannya Iya, itu perkembangannya bukan yang ini ya. Buah dari proses aku bilang. Jadi bukan hal yang mengejutkan kalau dari Geek Fam kalau lihat. Aku lihat. Dan dibilang dari Onyx sendiri waktu itu ada bilang kalau dari Geek Fam itu ternyata mereka mempunyai salah satu pemain mereka yang benar-benar menonjol gitu loh. Dari MDL-nya Onyx katanya. Oh ya, Nanael. Nah, jadi mereka sebenarnya ini kedua kalinya mereka di playoff ya. Mereka bertarung antara Onyx dan Geek Fam ya. Dan itu pertarungannya juga saling ya sapu mundur seperti tadi gitu. Kalau di playoff season 12 ya mereka 2 kali tanding kan di final upper bracket sama ketemu di grand final gitu. Di final upper bracket Onyx berhasil numbangin Geek Fam, akhirnya Geek Fam harus turun dan ngelawan BTR tuh di situ tuh. Benar sekali. Nah, habis itu ya udah grand final. Kalau Ogut bilang apa ya? Nanael nih bisa dibilang jadi salah satu walaupun memang nggak Nanael sendiri yang bikin Geek Fam kayak gini sekarang, cuman Nanael ini bisa dibilang jadi salah satu kunci juga, kunci gimana Geek Fam bisa bisa ya sampai kayak gini sekarang gitu. Dia dari Onyx. Kemarin Coach Adi sempat Ogut tanyain, pusing nggak sih punya jungler yang hebat-hebat gini kan? Sekarang di Onyx aja mereka punya Albert sama Kairi. Walaupun Albert sebenarnya udah digeser ke arah gold lane ya. Tapi kan dia memang awalnya masih jungler. Punya las. Ya. Junglernya masih dia punya. Tambah lagi Nanael nih. Ini pemain Onyx Prodigy yang dia punya punya potensi gitu loh buat Onyx ke depannya. Kalau memang mau regenerasi, Nanael ini bisa jadi bahannya gitu. Dan Coach Adi bilang juga kayaknya slot gue kebanyakan deh. Aduh, pemainnya kebanyakan. Apa enaknya buat giveaway aja gitu ya kebanyakan. Gitu ya. Tapi memang kalau Ogut ngelihatnya Onyx ini memang masih kuat banget di MPL. Bahkan banyak yang ngomong, bukan banyak yang ngomong ya, ada beberapa orang yang ngomong apakah MPL ini akan jadi Liga Tani? Maksudnya Liga Onyx terus juara, dan akhirnya membosankan. Ada juga orang yang bilang kayak pengen ngerasain Onyx tuh main di lower bracket, sampai ada yang bilang seperti itu loh. Susah gitu. Onyx tuh soalnya sekarang masih Wih, nggak boleh ngomong. Nggak boleh. Halo.
Maksudnya Onyx tuh masih terlalu kuat buat di MPL Indonesia. Benar gitu. sekali, bagus. Ini berarti setelah MPL IB season 12 ini kelar, sambil menunggu juga MPL dari region PH ya, yang hampir kelar lah kita bilang ya. Banyak. Ya, berarti nextnya udah pasti M-Series, M5 yang katanya bakal dilaksanakan di Filipina dan Malaysia buat wildcard-nya. Benar sekali. Berarti wildcard-nya dulu, nanti sekitar bulan November, baru nanti ada melanjutnya M5 di Filipina. Dan ya, berarti aku sampai ada sempat nanya kepada Onyx juga, karena kan mereka punya dua orang ya, Benar, dua orang dari Filipina. Aku sempat ngomong Tagalog juga. Wih, I'm so proud, man. I'm so proud. Susah. Aku juga Ntar dikira Skor Indonesia mau buka cabang di Manila. Jadi bukan Skor ID, Skor PH. Astagfirullah, boleh banget. Dan mereka cukup dibilang senang banget untuk bisa compete di pastilah, siapa yang nggak senang gitu. Jadi sampai dibilang ditunggu buat kalian semua, tim-tim region gitu, terutama Cina yang yes, bakal mengejutkan di M5 nanti. Ya, kita masih menunggu ya kan, siapa yang bakal lolos kualifikasi ke wildcard, lalu dari wildcard apakah China bisa lolos ke M5. Benar sekali. Gitu. Jadi tanpa basa-basi guys, seperti kata Onyx, karena tiga itu kurang, nanti tambah 2 gitu ya kan. Untuk selanjutnya di M5 ya, di M5 nanti kita lihat hasilnya di wildcard. Benar masih menunggu. Kalau yang China. Benar sekali. Dan untuk Indonesia udah secure berarti 2 tim ya, dari GFM dan juga Onyx. Ya, sekarang mungkin mereka lagi istirahat bentar gitu ya kan. Pasti gitu masih istirahat sama persiapan buat MPL Invitational sih. Kan masih ada MPL Invitational yang bisa dibilang buat kompetisi pemanasan buat M5 gitu. Karena kan di MPL ini mereka bakal ngelawan tim-tim dari internasional juga, kayak juara-juara Homeboys gitu-gitu. Dari China juga bakal ada di MPLI. Jadi nanti lihat aja. Benar sekali. Oke, jadi tanpa basa-basi kita akan akhirin dulu kan. Oke. Kalau terlalu banyak info kita kagak ada part 2-nya gitu. Nggak ada, kita nggak ada gitu. Nggak main part 2-an. Oke. Nggak ada. Karena kan kuning gitu ya kan. Jadi tanpa basa-basi. Nggak ada part 2-an. Benar, kalau kalian pengen tahu keseruannya atau kalian pengen kita ngebahasin Onyx aja gitu Kak, boleh ngebahasin BTR yang katanya hoki kalau lolos playoff ya, tapi itu juga nggak hoki kan, ketemu. Tapi tetap aja dapat benar gitu. Atau kunci gig itu bisa menjadi runner up dari yang ini bisa khusus gig doang gitu. Karena Nail adalah kunci, mungkin selain Jawa adalah kunci, Nail adalah kunci gitu ya guys ya. Kalau basa-basi, kalau kalian pengen tahu apalagi info-infonya bisa langsung follow semua sosial medianya Skor ID. Jangan lupa Instagramnya, TikToknya, YouTube-nya juga. Itu semuanya di follow. Jangan lupa baca artikelnya di web skor.id juga dong. Ya, udah gitu aja lah. Di sana gunung, di sini gunung. Udah kita berhenti di sini saja. Jadi OVJ. So see you on the next score. Bye bye. Aku hilang dulu.